Arif Wijaya, 30-an, menghela napas puas, menyesap kopi hitamnya di balkon apartemennya yang menghadap ke pusat kota Jakarta yang sibuk. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya selama 2 tahun terakhir, terasa begitu damai dan teratur. Matahari pagi menyinari wajahnya, menghangatkan kulitnya yang sedikit lelah namun tetap terlihat segar. Di sampingnya, Sarah, istrinya yang baru dinikahinya 6 bulan lalu, sedang sibuk dengan tabletnya, merancang interior untuk klien terbarunya. Aroma kopi bercampur dengan wangi parfum Sarah yang lembut, menciptakan aura kenyamanan yang sempurna. Arif merasa hidupnya telah mencapai titik keseimbangan yang ia dambakan. Setelah perceraian yang cukup rumit dengan Rina 2 tahun lalu, ia menemukan kedamaian dan kebahagiaan bersama Sarah. Sarah adalah segalanya yang Rina bukan. Mandiri, tenang, cerdas, dan yang terpenting, tidak pernah mencoba mengendalikannya. Hubungan mereka dibangun di atas rasa saling menghargai dan kemandirian, sesuatu yang sangat dihargai Arif setelah pengalamannya sebelumnya. Pekerjaannya sebagai manajer proyek di PT Graha Perkasa, perusahaan properti raksasa, juga memberikan stabilitas yang luar biasa. PT Graha Perkasa adalah milik Pak Wijaya, ayah Rina. Ya, mantan ayah mertuanya. Sebagian orang mungkin menganggapnya aneh, bahkan memalukan, bahwa ia masih bekerja di sana. Namun, bagi Arif, itu adalah bukti profesionalismenya dan, secara jujur, kenyamanan yang sulit ditolak. Pak Wijaya adalah sosok yang adil dan menghargai kinerja. Meskipun Arif dan Rina telah berpisah, Pak Wijaya tidak pernah mencampur-adukan masalah pribadi dengan pekerjaan. Arif adalah salah satu manajer terbaik yang mereka miliki, dan ia tahu itu. Gajinya lumayan, tunjangan melimpah, dan prospek karirnya cerah. Ia tidak perlu khawatir tentang biaya hidup, cicilan apartemen, atau bahkan liburan mewah ke luar negeri yang sesekali mereka lakukan. Pagi, sayang. Sapa Sarah tanpa mengalihkan pandangan dari tabletnya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Sudah siap untuk presentasi besar hari ini? Arif tersenyum. Sudah. Tinggal poles sedikit data terakhir. Kamu sendiri. Proyekmu lancar. Lumayan. Klien yang ini agak rewel soal warna. Tapi aku yakin bisa mengatasinya. Sarah akhirnya mengangkat kepala, menatap Arif dengan mata berbinar. Kamu terlihat sangat santai pagi ini. Tidak biasanya. Kenapa? Apa aku biasanya terlihat tegang? Arif bertanya, pura-pura cemberut. Sarah tertawa. Tidak juga, hanya saja, ada aura beban yang hilang darimu sejak kita menikah. Seperti kamu menemukan tempatmu. Kata-kata Sarah menghangatkan hati Arif. Ya, ia memang merasa begitu. Beban masa lalu dengan Rina, tuntutan-tuntutan tak berujung, dan drama yang menyertainya. Semuanya terasa seperti kenangan jauh yang tak lagi menyentuh kehidupannya saat ini. Ia merasa aman, terlindungi, dan dicintai. Namun, kedamaian itu, seperti embun pagi yang akan menguap di terpa mentari, ternyata sangat rapuh. Siang harinya, saat Arif sedang sibuk memeriksa laporan di mejanya yang rapi, seorang kurir mengetuk pintu kantornya. Pak Arif Wijaya. Ya, saya sendiri, jawab Arif, sedikit bingung. Ia jarang menerima kiriman pribadi di kantor. Kurir itu menyerahkan sebuah amplop coklat besar, tersegel rapi dengan stempel sebuah firma hukum terkemuka. Mohon tanda tangan di sini, Pak. Arif menandatanganinya dengan cepat, lalu menatap amplop itu dengan dahi berkerut. Firasat tidak enak mulai merayapi benaknya. Mengapa firma hukum? Apakah ada masalah dengan salah satu proyek perusahaan? Tapi ini dialamatkan kepadanya secara pribadi. Dengan tangan sedikit gemetar, Arif membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas tebal dengan kop surat firma hukum, Hartono Orekan. Matanya menyapu cepat baris-baris kalimat, mencari inti dari surat itu. Dan kemudian, ia menemukannya. Sebuah surat tuntutan hukum. Dari Rina. Jantung Arif serasa berhenti berdetak. Seluruh tubuhnya menegang. Tuntutan pembayaran sejumlah besar uang, yang diklaim sebagai bagian dari penyelesaian perceraian yang belum tuntas.
Angka yang tertera di sana membuat matanya membelalak. 2,5 miliar rupiah. 2,5 miliar rupiah. Dari mana ia akan mendapatkan uang sebanyak itu? Tabungannya tidak sampai 1/5 dari jumlah tersebut. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia membaca ulang surat itu, mencari tahu apakah ada kesalahan. Tapi tidak. Setiap kata jelas dan lugas. Kemudian, matanya tertumbuk pada sebuah paragraf yang dicetak tebal, seolah sengaja ditekankan, sebuah kalimat yang menusuk langsung ke ulu hatinya, mengoyak kedamaian yang baru saja ia rasakan. Silahkan minta uang pada istri barumu, sedangkan kamu hanya bekerja di perusahaan milik ayahku. Kata-kata itu bagai tamparan keras di wajahnya. Sebuah ejekan, sebuah sindiran tajam yang langsung menghantam inti rasa malunya yang selama ini terpendam. Rina tahu persis di mana harus menekan. Ia tahu Arif masih bekerja untuk ayahnya. Ia tahu betapa nyaman posisi itu. Dan ia tahu betapa Arif tidak memiliki kemandirian finansial sebesar yang ia kira. Kalimat itu bukan hanya tuntutan uang, melainkan sebuah pernyataan perang. Sebuah upaya untuk meruntuhkan harga dirinya. Dan yang lebih parah, surat itu juga mengancam akan melibatkan Pak Wijaya jika tuntutan tidak dipenuhi dalam waktu 30 hari. Ancaman itu adalah bom waktu yang jauh lebih berbahaya daripada tuntutan uang itu sendiri. Jika Pak Wijaya tahu, jika ia tahu bahwa Rina, putrinya sendiri, menuntut Arif dengan cara seperti ini, apa yang akan terjadi pada posisinya di perusahaan? Ia bisa kehilangan segalanya. Pekerjaan, reputasi, dan kepercayaan dari orang yang selama ini menjadi pelindungnya. Arif merasa mual. Dunia yang selama ini ia bangun dengan susah payah, fondasi kebahagiaannya dengan Sarah, tiba-tiba terasa goyah. Ia selalu berpikir bahwa ia telah lepas dari bayang-bayang Rina dan keluarganya. Ia telah menikah lagi, memulai hidup baru. Namun, surat ini membuktikan bahwa ia masih terikat. Masih menjadi bagian dari permainan Rina. Ia mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. Ini tidak mungkin, bisiknya pada dirinya sendiri. Ini pasti salah paham. Tapi ia tahu itu bukan salah paham. Rina adalah wanita yang licik dan tidak akan mundur jika ia sudah memutuskan sesuatu. Pikirannya kalut. Bagaimana ia akan menjelaskan ini kepada Sarah? Sarah, yang begitu mandiri dan bangga dengan kemampuannya sendiri. Bagaimana ia akan memandang Arif jika tahu suaminya harus menghadapi tuntutan dari mantan istri, dan bahkan mungkin harus meminta bantuannya untuk melunasinya? Rasa malu dan takut bercampur aduk dalam dirinya. Ia takut Sarah akan meragukan kemampuannya sebagai kepala rumah tangga, sebagai pria yang seharusnya bisa melindungi dan menopang. Sisa hari itu berlalu seperti kabut. Arif tidak bisa fokus pada pekerjaannya. Setiap kali ia melihat layar komputernya, kalimat tajam dari surat itu terbayang di benaknya. Ia pulang ke rumah dengan langkah gontai. Senyum palsu tersungging di bibirnya saat Sarah menyambutnya. "Ada apa, sayang? Kamu terlihat lelah sekali," kata Sarah, mendekat dan menyentuh dahinya. "Apa presentasimu tidak berjalan lancar?" Arif menggelengkan kepala. Mencoba tersenyum lebih meyakinkan. "Tidak, lancar kok. Hanya sedikit pusing saja. Mungkin terlalu banyak kopi." Sarah menatapnya dengan tatapan menyelidik, seolah bisa membaca sesuatu di balik matanya. Namun, ia tidak mendesak. "Baiklah, aku sudah siapkan makan malam. Setelah itu, kamu bisa istirahat." Selama makan malam, Arif berusaha keras untuk bersikap normal. Tapi percakapan terasa canggung. Ia hanya menanggapi dengan singkat. Pikirannya terus berputar pada amplop coklat yang kini tersembunyi di dalam tas kerjanya. Amplop yang berisi bom waktu. Siap meledakkan kehidupannya yang tenang kapan saja. Ia merasa terisolasi, sendirian menghadapi badai ini. Meskipun Sarah duduk di hadapannya, begitu dekat namun terasa begitu jauh karena rahasia yang ia sembunyikan. Malam itu, Arif berbaring di samping Sarah yang sudah terlelap. Matanya menatap langit-langit kamar yang gelap. Ia memutar-mutar skenario di kepalanya, mencari jalan keluar. Menghubungi Rina? Menghubungi pengacara? Mengaku pada Pak Wijaya? Atau, yang paling ia takuti, meminta bantuan Sarah?
Setiap opsi terasa seperti jurang yang dalam, siap menelannya hidup-hidup. Kalimat Rina terus berdengung di telinganya. Sebuah pengingat brutal akan ketergantungannya yang selama ini ia abaikan. Silahkan minta uang pada istri barumu, sedangkan kamu hanya bekerja di perusahaan milik ayahku. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu, dan itu tidak akan mudah. Malam itu, tidur Arif gelisah. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Rina muncul, menyeringai dengan kalimat tajam yang tertulis di surat tuntutan itu. Angka 2,5 miliar rupiah menari-nari di benaknya. Sebuah beban yang terasa begitu nyata, begitu menghimpit. Ia bangun sebelum Sarah, dengan kepala pening dan perasaan cemas yang menggerogoti. Kopi pagi ini terasa pahit, dan sarapan yang disiapkan Sarah terasa hambar di lidahnya. Kamu yakin baik-baik saja, sayang? Sarah bertanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih khawatir. Ia meletakkan tangannya di dahi Arif. Tidak panas, tapi kamu pucat. Arif hanya mengangguk, memaksa senyum. Mungkin aku butuh liburan. Pekerjaan akhir-akhir ini cukup menguras tenaga. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, berharap Sarah tidak akan mendesak lebih jauh. Namun, ia tahu, kebohongannya tidak akan bertahan lama. Sarah terlalu mengenalnya. Sepanjang perjalanan ke kantor, pikiran Arif tak henti-hentinya berputar. 2,5 miliar rupiah. Dari mana? Ia mulai menghitung-hitung asetnya. Apartemen ini, meskipun atas namanya, sebagian besar masih dalam cicilan bank. Mobilnya, aset lain yang cukup berharga, juga belum lunas sepenuhnya. Tabungannya, paling banyak hanya 400 juta rupiah. Jauh, sangat jauh dari angka yang diminta Rina. Ia selalu merasa dirinya cukup mapan. Gaji besar, posisi strategis, hidup nyaman. Tapi kenyamanan itu ternyata semu, dibangun di atas fondasi yang rapuh. Perusahaan Pak Wijaya. Ia tidak pernah benar-benar membangun kemandirian finansial yang kuat di luar itu. Selama menikah dengan Rina, ia terbiasa dengan gaya hidup mewah yang ditopang oleh kekayaan keluarga Rina. Setelah bercerai pun, ia tetap di perusahaan itu, menikmati stabilitas tanpa harus berjuang dari nol. Ini adalah kebenaran pahit yang kini menghantamnya telak. Ia adalah pria berusia 30-an yang masih bergantung pada mantan mertuanya. Silahkan minta uang pada istri barumu, sedangkan kamu hanya bekerja di perusahaan milik ayahku. Kalimat itu terus terngiang, sebuah cerminan sempurna dari kenyataan yang selama ini ia hindari. Rina benar. Ia hanya bekerja di perusahaan ayah Rina. Ia tidak punya bisnis sendiri, tidak punya investasi besar yang bisa dicairkan dalam waktu singkat. Ia adalah seorang profesional yang kompeten. Ya, tapi kemampuannya terbatas pada lingkup perusahaan itu. Sesampainya di kantor, Arif langsung mengunci diri di ruangannya. Ia mencoba menelepon pengacara yang dulu menangani perceraiannya. Namun, pengacara itu sedang cuti panjang. Ia mencoba mencari pengacara lain, tetapi setiap panggilan terasa seperti mengakui kelemahannya. Ini adalah masalah yang sangat pribadi, dan ia tidak ingin ada orang lain yang tahu, terutama rekan kerjanya atau, amit-amit, Pak Wijaya. Ia berpikir untuk menjual beberapa aset. Tapi apa? Mobil? Apartemen? Itu akan terlalu mencolok dan menimbulkan pertanyaan dari Sarah. Ia tidak bisa melakukannya tanpa sepengetahuan Sarah, dan ia belum siap untuk menghadapi istrinya dengan kebenaran yang memalukan ini. Rasa malu itu adalah beban terberat. Ia selalu memandang dirinya sebagai pria yang kuat, mandiri, dan mampu melindungi keluarganya. Sarah memilihnya karena ia melihat potensi itu dalam dirinya. Bagaimana jika Sarah tahu bahwa ia sebenarnya tidak sekuat itu? Bahwa ia terjebak dalam masalah finansial yang begitu besar, dan bahkan mungkin harus meminta bantuan dari istrinya sendiri? Sarah adalah wanita yang sangat mandiri. Ia membangun bisnis desain interiornya sendiri dari nol, dengan kerja keras dan bakatnya. Ia tidak pernah meminta apapun dari Arif secara finansial. Justru seringkali ia yang menawarkan untuk membayar ini dan itu. Meminta uang padanya terasa seperti pengkhianatan terhadap citra dirinya sendiri di mata Sarah. Beberapa hari berikutnya, suasana di apartemen Arif dan Sarah berubah drastis.
Arif menjadi pendiam, sering melamun, dan mudah tersinggung. Tawa renyah yang biasa mengisi ruangan mereka kini jarang terdengar. Sarah mencoba mendekat, menanyakan apa yang terjadi. Namun Arif selalu mengelak dengan alasan pekerjaan atau kelelahan. Ada apa, Rif? Kamu tidak seperti biasanya. Sarah bertanya suatu malam, saat mereka sedang makan malam dalam keheningan yang mencekam. Apakah ada masalah besar di kantor? Kamu bisa cerita padaku. Loh. Arif mengangkat kepala, menatap Sarah. Ada kekhawatiran yang jelas di mata istrinya. Ia ingin sekali menceritakan semuanya, membuang beban ini dari dadanya. Tapi kata-kata itu tercekat di tenggorokannya. Rasa malu itu terlalu besar. Tidak ada apa-apa, sayang. Hanya tekanan proyek baru. Banyak hal yang harus dipikirkan, jawab Arif, mencoba terdengar meyakinkan. Ia menghindari tatapan mata Sarah. Sarah menghela napas. Tekanan proyek? Sudah seminggu ini kamu seperti ini. Kamu tidak pernah sekacau ini hanya karena proyek. Kamu bahkan tidak mau makan dengan benar. Ia menunjuk piring Arif yang masih penuh. Aku tidak nafsu, Arif menjawab singkat, lalu berdiri. Aku mau tidur duluan. Ia meninggalkan Sarah sendirian di meja makan, dengan piring yang masih penuh dan hati yang dipenuhi pertanyaan. Sarah menatap punggung suaminya yang menjauh. Perasaan aneh mulai merayapi benaknya. Ini bukan Arif yang ia kenal. Arif yang ia kenal adalah pria yang terbuka, yang selalu berbagi masalah dengannya. Ada sesuatu yang sangat salah, dan Arif menyembunyikannya darinya. Keesokan harinya, Arif mencoba mencari pinjaman dari beberapa teman dekatnya. Ia berbohong, mengatakan ia membutuhkan uang untuk investasi mendadak yang sangat menguntungkan. Namun, jumlah yang ia butuhkan terlalu besar untuk dipinjam dari teman. Mereka semua menawarkan jumlah yang jauh lebih kecil, atau bahkan menolak karena alasan tidak punya uang sebanyak itu. Ia juga mencoba menghubungi beberapa bank untuk pinjaman pribadi. Namun, dengan jumlah sebesar itu, prosesnya akan memakan waktu lama, dan ia tidak punya waktu sebanyak itu. Tenggat waktu 30 hari yang diberikan Rina terasa seperti pedang yang tergantung di atas kepalanya. Setiap hari berlalu, tekanan semakin meningkat. Arif mulai sering begadang, memikirkan jalan keluar. Ia bahkan mencoba mencari lowongan pekerjaan lain, yang bisa memberinya gaji lebih besar atau bonus besar. Tapi itu mustahil dalam waktu sesingkat ini. Ia merasa terjebak, terperangkap dalam jaring yang ditenun oleh Rina, dan ia tidak tahu bagaimana cara melepaskan diri. Yang paling menyakitkan adalah melihat Sarah. Istrinya yang selalu ceria dan penuh semangat kini terlihat murung. Senyumnya jarang terlihat, dan ia sering menatap Arif dengan tatapan sedih atau bingung. Arif tahu, ia menyakiti Sarah dengan rahasia ini. Ia tahu Sarah merasa diabaikan, bahkan mungkin dikhianati karena ia tidak mempercayainya. Tapi bagaimana ia bisa mengatakan, sayang, mantan istriku menuntutku 2,5 miliar rupiah, dan aku tidak punya uang sebanyak itu karena aku hanya bekerja di perusahaan ayahnya, jadi bisakah kamu membantuku? Kalimat itu terasa begitu memalukan, begitu merendahkan. Ia mulai menyadari betapa besar ketergantungannya pada Pak Wijaya. Bukan hanya dalam hal pekerjaan, tetapi juga dalam hal identitas. Ia selalu merasa aman di bawah payung PT Graha Perkasa. Tidak pernah benar-benar merasa perlu untuk membangun jaringan atau peluang di luar itu. Ia telah menjadi terlalu nyaman, terlalu terlena dengan kemudahan yang datang dari koneksi mantan mertuanya. Dan sekarang, kenyamanan itu berbalik menghantamnya. Malam itu, saat Sarah sedang mandi, Arif diam-diam mengeluarkan surat tuntutan itu dari tas kerjanya. Ia membacanya lagi. Setiap kata terasa seperti bara api yang membakar hatinya. Kalimat Rina itu, terutama yang dicetak tebal, terasa seperti kutukan yang terus menghantuinya. Ia memejamkan mata, membayangkan ekspresi Sarah jika ia membaca ini. Apakah Sarah akan meninggalkannya? Apakah ia akan kehilangan satu-satunya sumber kebahagiaan dan kedamaian yang ia miliki saat ini? Ketakutan itu mencengkeramnya. Ia harus menemukan solusi, dan ia harus menemukannya sendiri, sebelum rahasia ini menghancurkan segalanya.
Arif merasa seperti hidup di dalam gelembung kaca yang semakin menyempit. Di luar, dunia berjalan normal. Sarah sibuk dengan proyek-proyek desainnya. Kantor tetap ramai dengan hiruk-pikuk pekerjaan, dan Pak Wijaya masih sesekali memanggilnya untuk membahas strategi perusahaan. Namun, di dalam gelembung Arif, hanya ada kegelisahan, keputusasaan, dan ketakutan yang terus membayangi. Surat tuntutan Rina, yang kini ia simpan rapat-rapat di laci meja kerjanya yang terkunci, terasa seperti monster yang siap menerkam kapan saja. Ia sudah mencoba segala cara yang terpikirkan olehnya. Menelepon teman-teman dekatnya, berpura-pura membutuhkan pinjaman untuk investasi mendadak yang sangat menguntungkan. Reaksi mereka bervariasi. Ada yang menawarkan jumlah kecil, ada yang langsung menolak dengan alasan keuangan sedang sulit. Teman lamanya, Budi, yang biasanya paling dermawan, hanya bisa menawarkan 50 juta rupiah. Maaf, Rif, uangku lagi muter di proyek. Kalau segitu sih bisa. Tapi kalau sampai miliaran, aku juga nggak punya, kata Budi dengan nada menyesal. Arif hanya bisa menelan ludah pahit. Ia juga mencoba menghubungi bank. Namun, untuk pinjaman pribadi sebesar 2,5 miliar rupiah, prosesnya rumit dan memakan waktu. Bank meminta jaminan tambahan, laporan keuangan yang detail, dan proses verifikasi yang panjang. Paling cepat 2-3 bulan, Pak. Itu pun kalau semua dokumen lengkap dan disetujui, kata petugas bank dengan nada datar. 3 bulan? Rina memberinya waktu 30 hari. Itu mustahil. Setiap malam, ia begadang, menatap langit-langit kamar yang gelap. Pikirannya terus berputar, mencari celah, mencari solusi. Bagaimana jika ia menjual saham yang ia miliki? Tapi jumlahnya tidak seberapa. Bagaimana jika ia meminta kenaikan gaji atau bonus besar di kantor? Itu tidak mungkin, apalagi dalam waktu sesingkat ini. Rasa putus asa mulai merayapi dirinya, seperti racun yang perlahan-lahan melumpuhkan. Yang paling menyiksa adalah beban rahasia yang harus ia pikul sendirian. Sarah, istrinya, adalah orang yang paling dekat dengannya, belahan jiwanya. Namun, ia tidak sanggup menceritakan ini padanya. Setiap kali Sarah mencoba mendekat, menanyakan apa yang salah, Arif akan membangun tembok pertahanan. Kamu kenapa sih, Rif? Akhir-akhir ini kamu jadi sering melamun. Aku bicara juga sering tidak nyambung. Sarah bertanya suatu sore, saat mereka sedang bersantai di ruang keluarga. Ia duduk di samping Arif, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Arif menegang. Aku cuma lagi banyak pikiran. Sayang, proyek baru ini benar-benar menguras energi. Ia mencoba terdengar santai, tapi suaranya sedikit bergetar. Sarah mengangkat kepalanya, menatap Arif dengan mata menyelidik. Proyek apa? Proyek yang mana? Kamu tidak pernah cerita ada proyek yang sampai membuatmu seperti ini. Proyek rahasia perusahaan. Arif berbohong, mencoba mencari alasan yang paling masuk akal. Belum boleh dibocorkan ke siapa-siapa. Sarah mengernyitkan dahi. Rahasia? Sejak kapan PT Graha Perkasa punya proyek rahasia sampai karyawannya jadi pendiam dan tidak nafsu makan begini? Ada nada curiga dalam suaranya. Kamu bohong padaku, kan? Jantung Arif berdebar kencang. Ia tahu Sarah tidak bodoh. Ia sangat cerdas dan peka. Aku tidak bohong, sayang. Aku hanya tidak bisa menceritakannya sekarang. Sarah menarik napas panjang, lalu bangkit dari sofa. Ada kekecewaan yang jelas di wajahnya. Baiklah, kalau kamu tidak mau cerita padaku, tidak apa-apa. Tapi jangan salahkan aku kalau aku mulai berpikir yang tidak-tidak. Suaranya terdengar dingin, dan Arif tahu ia telah menyakiti Sarah. Sejak saat itu, suasana di antara mereka semakin tegang. Sarah tidak lagi sering bertanya, tapi ia menjaga jarak. Ada dinding tak terlihat yang tumbuh di antara mereka. Makan malam seringkali diwarnai keheningan, dan obrolan mereka hanya seputar hal-hal remeh. Arif merasa bersalah, tapi rasa malu dan takutnya lebih besar. Ia takut Sarah akan memandangnya sebagai pria yang lemah, yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, apalagi masalah yang melibatkan mantan istrinya.
Ia membayangkan skenario terburuk. Sarah akan kecewa, marah, dan mungkin saja mempertanyakan keputusan mereka untuk menikah. Sarah adalah wanita mandiri yang berjuang keras untuk mencapai posisinya saat ini. Ia membangun bisnisnya dengan keringat dan air mata, tidak pernah bergantung pada siapapun. Bagaimana ia bisa memahami seorang pria yang terjebak dalam masalah finansial yang begitu besar, dan yang akar masalahnya adalah ketergantungan pada mantan mertua? Pikiran itu membuat perutnya mual. Di kantor, Arif juga mulai menunjukkan tanda-tanda stres. Ia sering terlambat, sesekali lupa detail penting dalam rapat, dan terlihat lesu. Rekan-rekannya mulai bertanya-tanya. Pak Wijaya, yang biasanya sangat memperhatikan detail, juga mulai meliriknya dengan tatapan yang lebih tajam. Arif tahu ia harus segera bertindak, sebelum masalah ini tidak hanya menghancurkan pernikahannya, tetapi juga karirnya. Ia mencoba mencari celah untuk berbicara dengan Rina secara langsung, tanpa melibatkan pengacara. Ia menelepon Rina, tapi Rina tidak mengangkat. Ia mengirim pesan, tapi tidak dibalas. Rina seolah sengaja menghindar, membiarkan surat tuntutan itu bekerja dengan sendirinya, menggerogoti ketenangan Arif. Suatu malam, Arif kembali ke apartemen setelah seharian penuh tekanan di kantor. Ia melihat Sarah sedang duduk di ruang keluarga, menatap kosong keluar jendela. Suasana terasa begitu dingin. "Sarah," panggil Arif lembut. Sarah menoleh, tatapannya kosong. "Sudah pulang?" "Ya." Arif duduk di sampingnya, mencoba meraih tangannya, tapi Sarah menariknya. "Ada apa denganmu, Rif?" Sarah akhirnya bertanya. Suaranya pelan tapi penuh emosi. "Kamu tidak pernah seperti ini. Kamu menyembunyikan sesuatu dariku, kan? Aku tahu itu. Aku bisa merasakannya." Arif menunduk. Ia tidak bisa lagi menatap mata Sarah. Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Jangan bohong padaku." Suara Sarah meninggi. Ada nada frustrasi dan sakit hati di dalamnya. "Aku istrimu, Rif. Aku berhak tahu apa yang terjadi padamu. Kamu membuatku khawatir setengah mati. Kamu membuatku merasa seperti orang asing di rumah ini." Arif terdiam. Kata-kata Sarah menusuknya. Ia tahu Sarah benar. Ia telah egois, membiarkan Sarah menderita dalam ketidaktahuan. Tapi bagaimana ia bisa memulai? Bagaimana ia bisa mengatakan, "Aku punya masalah besar yang akan membuatmu memandangku rendah"? Aku tidak bisa menceritakannya sekarang, Sarah. Ini terlalu rumit." Arif tergagap. Sarah tertawa hampa. "Terlalu rumit? Lebih rumit dari apa, Rif? Lebih rumit dari kebohongan yang kamu katakan padaku setiap hari." Air mata mulai menggenang di mata Sarah. "Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, tapi aku tidak suka ini. Aku tidak suka kamu yang sekarang. Aku merindukan Arif yang dulu, yang selalu berbagi segalanya denganku." Arif merasa hancur. Ia telah menyakiti Sarah begitu dalam. Ia telah membiarkan rasa malu dan takutnya menguasai dirinya, merusak hubungan yang begitu berharga. Ia ingin sekali memeluk Sarah, mengatakan semuanya, tapi lidahnya keluh. Malam itu, Sarah tidur di sofa ruang keluarga. Arif berbaring sendirian di kamar, menatap langit-langit, merasakan penyesalan yang mendalam. Ia tahu, ia tidak bisa lagi menunda. Rahasia ini, jika terus dipendam, akan menghancurkan segalanya. Ia harus menemukan keberanian untuk menghadapi Sarah, untuk mengakui kelemahannya, dan berharap Sarah akan tetap berada di sisinya. Atau, ia akan kehilangan segalanya, bukan hanya uang dan pekerjaan, tetapi juga cinta dan kepercayaannya. Malam setelah Sarah memilih tidur di sofa, apartemen terasa lebih dingin dari biasanya. Dinding tak terlihat yang Arif ciptakan kini menjadi penghalang nyata di antara mereka. Sarah bangun pagi-pagi sekali, tanpa senyum, tanpa sapaan hangat. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa. Namun suasana di meja makan terasa begitu canggung. Arif mencoba memulai percakapan, tapi kata-katanya terasa hampa. Sarah hanya menjawab seperlunya. Matanya sesekali melirik Arif dengan tatapan terluka dan penuh pertanyaan.
Aku ada janji dengan klien pagi ini, kata Sarah datar, setelah menghabiskan sarapannya. Mungkin aku akan pulang agak larut. Arif hanya mengangguk. Hatinya mencelos. Ini adalah pertama kalinya Sarah tidak menunggunya pulang. Ia tahu, ia telah mendorong Sarah menjauh. Rasa bersalah itu semakin menumpuk. Namun ketakutan akan kebenaran yang harus ia ungkapkan masih lebih besar. Setelah Sarah pergi, Arif duduk termenung. Ia tahu ia tidak bisa terus seperti ini. Tapi bagaimana? Bagaimana ia akan memulai percakapan yang begitu sulit itu? Ia membayangkan reaksi Sarah. Kecewa, marah, mungkin bahkan jijik. Pikiran itu membuatnya bergidik. Sementara itu, Sarah di kantornya tidak bisa fokus. Pikiran-pikiran tentang Arif terus mengganggu. Perubahan sikap suaminya begitu drastis dan tiba-tiba. Arif yang biasanya ceria, terbuka, dan selalu berbagi cerita tentang pekerjaannya, kini menjadi pendiam, mudah marah, dan menyembunyikan sesuatu. Alasan, proyek rahasia, sama sekali tidak masuk akal bagi Sarah. Ia mengenal Arif dengan baik. Ada sesuatu yang jauh lebih pribadi dan mendalam yang mengganggu suaminya. Sarah mulai mengingat-ingat kembali. Kapan perubahan ini dimulai? Sekitar seminggu yang lalu. Tepat setelah Arif menerima kiriman amplop coklat di kantor. Sarah ingat Arif sempat terlihat aneh setelah itu. Tapi ia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang, potongan-potongan teka-teki itu mulai menyatu. Amplop itu. Pasti ada hubungannya dengan amplop itu. Ia mencoba mencari tahu secara halus. Sarah tahu Arif selalu menyimpan dokumen penting di tas kerjanya. Atau di laci meja kerjanya yang terkunci. Ia tidak berniat menggeledah barang pribadi suaminya. Itu bukan gayanya. Tapi kekhawatiran yang mendalam mendorongnya untuk mencari petunjuk. Saat makan siang, Sarah menelepon salah satu teman lama Arif, Rio, yang juga bekerja di perusahaan yang sama, meskipun di divisi berbeda. Hai, Rio. Apa kabar? Baik, Sarah. Ada apa? Jarang-jarang nih kamu telepon aku. Jawab Rio ceria. Tidak ada apa-apa. Kok? Cuma mau tanya. Arif akhir-akhir ini sibuk sekali ya? Dia bilang ada proyek rahasia di kantor. Sarah mencoba bertanya dengan nada santai. Rio tertawa. Proyek rahasia? Wah, aku belum dengar tuh. Setahuku, Arif memang lagi sibuk dengan proyek pengembangan di Sentul. Tapi itu bukan rahasia kok. Kenapa? Sarah? Ada masalah? Jantung Sarah berdebar. Arif berbohong padanya. Oh, tidak ada apa-apa. Cuma, dia akhir-akhir ini agak stres. Jadi aku kira ada proyek besar yang dia tidak bisa ceritakan. Stres? Memang sih. Dia kelihatan agak murung beberapa hari ini. Tapi aku kira itu karena kurang tidur saja, kata Rio. Kalau ada apa-apa, kabari saja ya, Sarah. Pasti. Terima kasih, Rio. Sarah menutup telepon. Kecurigaannya semakin kuat. Arif tidak hanya menyembunyikan sesuatu, ia juga berbohong. Malam harinya, Sarah pulang lebih awal. Ia menemukan Arif tertidur di sofa, masih dengan pakaian kantor. Di meja kopi di depannya, ada secangkir kopi dingin dan sebuah buku yang terbuka. Sarah mendekat, menatap wajah Arif yang terlihat lelah dan penuh beban. Ada rasa sakit yang menusuk hatinya. Ia sangat mencintai Arif, dan melihat suaminya seperti ini membuatnya sangat khawatir. Ia membersihkan meja kopi, dan matanya tak sengaja melihat sebuah sudut amplop coklat yang sedikit menyembul dari tas kerja Arif yang tergeletak di lantai. Amplop yang sama yang ia lihat seminggu yang lalu. Sarah ragu sejenak. Haruskah ia melihatnya? Ia tahu itu salah. Tapi rasa ingin tahu dan kekhawatiran mengalahkan etika pribadinya. Dengan tangan gemetar, Sarah menarik amplop itu keluar. Ia melihat stempel firma hukum, Hartono Rekan. Firasat buruk langsung menyergapnya. Ia membuka amplop itu perlahan, dan matanya langsung tertuju pada kalimat yang dicetak tebal. Silahkan minta uang pada istri barumu, sedangkan kamu hanya bekerja di perusahaan milik ayahku. Sarah terkesiap. Seluruh tubuhnya menegang. Ia membaca surat itu dengan cepat,
Matanya memindai setiap kata. Tuntutan hukum. Rina. Penyelesaian perceraian yang belum tuntas. 2,5 miliar rupiah. Ancaman melibatkan Pak Wijaya. Darah Sarah berdesir. Rina. Mantan istri Arif. Wanita yang selama ini ia kira sudah tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dan tuntutan uang sebesar itu? Dan kalimat sindiran itu adalah pukulan telak. Ia mengerti sekarang. Mengapa Arif begitu tertekan? Mengapa ia berbohong? Mengapa ia menjauh? Rasa malu itu pasti sangat besar. Terjebak dalam tuntutan mantan istri, dan yang lebih parah, tuntutan itu didasarkan pada ketergantungan Arif pada perusahaan ayah Rina. Sarah merasakan gelombang emosi, kaget, sedikit marah karena Arif tidak jujur padanya. Tapi yang paling dominan adalah rasa iba dan keinginan untuk membantu. Ia menatap Arif yang masih terlelap di sofa. Pria ini, suaminya, sedang menghadapi badai sendirian. Ia telah membiarkan rasa malu menguasainya, sehingga ia tidak bisa berbagi beban ini dengan orang yang paling mencintainya. Sarah mengembalikan surat itu ke dalam amplop, lalu memasukkannya kembali ke dalam tas kerja Arif. Ia tidak ingin Arif tahu bahwa ia sudah melihatnya. Ia ingin Arif sendiri yang menceritakan semuanya, ketika ia siap. Tapi setidaknya, sekarang ia tahu apa yang terjadi. Ia punya informasi. Malam itu, Sarah tidak tidur di sofa. Ia masuk ke kamar, dan berbaring di samping Arif. Ia memeluk suaminya dari belakang, merasakan detak jantung Arif yang tidak teratur. Arif menggeliat sedikit, tapi tidak terbangun. Sarah memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir pelan. Ia tidak marah pada Arif karena masalah ini, atau karena Arif menyembunyikannya. Ia hanya sedih. Sedih karena Arif merasa harus menanggung beban ini sendirian. Sedih karena Arif meragukan kepercayaannya. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan Arif terus terpuruk seperti ini. Ia harus membantu Arif menghadapi badai ini, dan yang terpenting, membantu Arif untuk keluar dari bayang-bayang masa lalu dan ketergantungan yang selama ini mengikatnya. Sarah adalah wanita yang pragmatis dan pemecah masalah. Ia tidak akan tinggal diam. Ia akan menunggu Arif untuk membuka diri, dan ketika saatnya tiba, ia akan ada di sana, siap untuk mendukung, merencanakan, dan berjuang bersama. 2 hari berlalu setelah Sarah menemukan surat tuntutan itu. 2 hari yang terasa seperti keabadian bagi Arif. Ketegangan di antara mereka mencapai puncaknya. Sarah tidak lagi mencoba bertanya, namun tatapan matanya yang penuh pengertian dan kesedihan jauh lebih menyiksa daripada kemarahannya. Arif merasa seperti ikan yang terdampar, kehabisan napas, dan semakin terjerat dalam jaring kebohongannya sendiri. Ia tahu Sarah tahu ada sesuatu yang salah, dan ia merasa terkoyak antara rasa malu yang membakar dan kebutuhan untuk jujur. Pekerjaannya di kantor semakin berantakan. Ia melakukan kesalahan kecil, melewatkan detail penting, dan sering melamun di tengah rapat. Pak Wijaya, yang biasanya tenang dan bijaksana, memanggilnya ke ruangan. "Arif, ada apa denganmu?" tanya Pak Wijaya, menatapnya tajam dari balik kacamata bacanya. "Beberapa hari ini performamu menurun drastis. Ada masalah pribadi?" Arif menunduk, tidak berani menatap mata mantan mertuanya. "Maaf, Pak. Saya hanya sedikit kurang enak badan." Pak Wijaya menghela napas. "Saya harap itu benar. Kamu tahu, saya menghargai profesionalisme. Jangan sampai masalah pribadi mengganggu pekerjaanmu di sini." Ada nada peringatan dalam suaranya yang membuat Arif merinding. Ancaman Rina untuk melibatkan Pak Wijaya terasa semakin nyata. Pulang dari kantor sore itu, Arif merasa lebih tertekan dari sebelumnya. Ia melihat Sarah sedang menyiram tanaman di balkon, punggungnya menghadap ke arahnya. Ada keheningan yang berat di apartemen. Arif menyadari, ia tidak bisa lagi menunda. Ia tidak bisa hidup seperti ini, menyembunyikan beban yang begitu besar dari istrinya, dari orang yang seharusnya menjadi sandarannya. Ia meletakkan tas kerjanya di lantai, lalu mendekati Sarah. "Sarah," panggilnya, suaranya serak. Sarah berbalik, matanya menatap Arif tanpa ekspresi. "Ya."
Arif menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanian yang tersisa. Aku harus bicara denganmu. Sarah menatapnya sejenak, lalu meletakkan alat siramnya. Akhirnya, ia berjalan masuk ruang keluarga, duduk di sofa, dan menatap Arif dengan tatapan menunggu. Arif duduk di hadapan Sarah, tangannya gemetar. Ia mengeluarkan amplop coklat dari tas kerjanya, yang kini terasa seperti beban ribuan kilo di tangannya. Ia meletakkannya di meja kopi di antara mereka. Ini. Arif memulai. Suaranya nyaris tak terdengar. Ini yang membuatku seperti ini. Sarah tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap amplop itu, lalu kembali menatap Arif, menunggu. Arif membuka amplop itu, mengeluarkan surat tuntutan Rina, dan menyerahkannya kepada Sarah. Baca ini. Sarah mengambil surat itu. Matanya menyapu cepat baris-baris kalimat, meskipun ia sudah tahu isinya. Namun, melihat Arif menyerahkannya sendiri, dengan wajah yang penuh penyesalan dan ketakutan, membuat hatinya terenyuh. Ia membaca kalimat yang dicetak tebal itu lagi, kali ini dengan pemahaman yang lebih dalam tentang betapa kalimat itu pasti menyakiti Arif. Setelah selesai membaca, Sarah melipat surat itu dengan tenang dan meletakkannya kembali di meja. Ia menatap Arif, matanya dipenuhi campuran emosi yang sulit dibaca. Rina menuntutku 2,5 miliar rupiah. Arif akhirnya berkata, suaranya pecah. Dia bilang itu penyelesaian perceraian yang belum tuntas. Dan dia mengancam akan melibatkan Pak Wijaya kalau aku tidak membayarnya dalam 30 hari. Arif menunduk, tidak sanggup menatap mata Sarah. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Sarah, tabunganku tidak cukup. Aku sudah coba pinjam dari teman-teman, dari bank, tapi tidak ada yang bisa membantuku. Hening. Hanya suara napas Arif yang terengah-engah yang terdengar di ruangan itu. Aku tahu ini memalukan, lanjut Arif. Suaranya semakin pelan. Aku tahu aku seharusnya bisa mengatasi ini sendiri. Aku malu harus mengatakan ini padamu. Aku malu karena aku harus meminta bantuan padamu. Ia mengangkat kepalanya. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu kamu wanita mandiri. Sarah, kamu membangun semuanya sendiri. Dan aku masih bekerja di perusahaan ayah Rina. Aku masih bergantung pada koneksi itu. Aku merasa tidak berdaya. Aku merasa seperti pecundang. Air mata mulai mengalir di pipi Arif. Ini adalah pertama kalinya Sarah melihat Arif menangis. Pria yang selama ini terlihat begitu kuat dan percaya diri, kini duduk di hadapannya, hancur berkeping-keping. Sarah tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya bangkit dari sofa, berjalan mendekati Arif, dan berlutut di depannya. Ia meraih tangan Arif, menggenggamnya erat. Arif, kata Sarah lembut, suaranya penuh kasih sayang. Kenapa kamu tidak cerita padaku dari awal? Arif menggelengkan kepala. Air mata masih mengalir. Aku takut. Aku takut kamu akan kecewa. Aku takut kamu akan memandangku rendah. Aku takut kamu akan berpikir aku tidak pantas untukmu. Sarah tersenyum tipis. Senyum yang penuh pengertian. Arif, aku mencintaimu. Aku menikahimu bukan karena uangmu, atau karena pekerjaanmu. Aku menikahimu karena kamu adalah kamu. Dan aku tahu kamu adalah pria yang baik, pria yang bertanggung jawab. Ia mengusap air mata di pipi Arif dengan ibu jarinya. Aku tahu kamu merasa malu. Aku bisa mengerti itu. Tapi kamu tidak sendirian. Kita adalah suami istri. Masalahmu adalah masalahku juga. Bebanmu adalah bebanku juga. Arif menatap Sarah, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia mengira Sarah akan marah, akan menghakimi, akan meninggalkannya. Tapi Sarah ada di sana, memegang tangannya, menatapnya dengan mata yang penuh cinta dan dukungan. Aku sudah tahu tentang surat ini, Rif. Sarah mengaku, suaranya pelan. Aku melihatnya 2 hari yang lalu. Aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu, dan aku mencari tahu. Arif terkejut. Kamu tahu. Sarah mengangguk. Ya.
Dan aku tidak marah karena masalah ini. Aku hanya sedih karena kamu merasa tidak bisa mempercayaiku. Aku sedih karena kamu merasa harus menanggung beban ini sendirian. Aku minta maaf, Sarah, bisik Arif. Suaranya bergetar. Aku sangat menyesal. Tidak apa-apa, kata Sarah, memeluk Arif erat. Ia merasakan tubuh Arif yang tegang perlahan mengendur dalam pelukannya. Yang penting sekarang kamu sudah jujur padaku. Kita akan menghadapi ini bersama. Kita akan mencari jalan keluar. Sarah melepaskan pelukannya, menatap mata Arif. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Kita adalah tim, kan? Arif mengangguk. Air mata masih membasahi pipinya. Namun kali ini air mata lega dan syukur. Beban yang selama ini menghimpit dadanya seolah terangkat. Ia telah mengakui kelemahannya, dan istrinya, alih-alih menghakiminya, justru memberinya dukungan yang tak terhingga. Tapi bagaimana, Sarah? Tanya Arif, masih khawatir. 2,5 miliar rupiah itu jumlah yang sangat besar. Sarah tersenyum. Kita akan memikirkannya bersama. Kita akan mencari tahu motif Rina yang sebenarnya. Dan kita akan menemukan cara untuk menyelesaikan ini, tanpa kamu harus merasa malu atau bergantung pada siapapun lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam seminggu, Arif bisa tidur nyenyak. Ia berbaring di samping Sarah, tangannya menggenggam tangan istrinya. Ia telah mengakui kebenaran pahit itu, dan Sarah telah menerimanya dengan lapang dada. Badai belum berlalu, tapi ia tidak lagi sendirian. Ia punya Sarah, dan itu adalah kekuatan terbesar yang ia miliki. Pagi setelah pengakuan Arif, suasana di apartemen terasa berbeda. Beban yang selama ini menghimpit Arif seolah terangkat, digantikan oleh kelegaan yang mendalam. Sarah, dengan segala pengertiannya, telah menjadi jangkar yang kokoh di tengah badai. Meskipun masalah 2,5 miliar rupiah itu masih menggantung, kini mereka menghadapinya bersama. Ada rasa optimisme baru yang perlahan tumbuh di hati Arif. Jadi, apa langkah pertama kita? Tanya Sarah saat mereka sarapan. Suaranya tenang dan penuh keyakinan. Ia sudah kembali menjadi Sarah yang ceria, namun kini dengan aura kekuatan yang lebih besar. Arif menghela napas. Aku tidak tahu, sayang. Aku sudah coba hubungi Rina, tapi dia tidak mau mengangkat teleponku. Pengacaranya juga sulit dihubungi. Sarah mengangguk. Itu sudah kuduga. Rina pasti ingin membuatmu terpojok. Tapi kita tidak akan membiarkannya. Kita harus mencari tahu motifnya yang sebenarnya. Apakah ini murni soal uang, atau ada dendam di baliknya? Dendam. Arif mengernyitkan dahi. Aku tidak tahu. Selama ini, setelah perceraian, dia tidak pernah menggangguku lagi. Tiba-tiba saja muncul tuntutan ini. Tidak ada asap tanpa api, Rif, kata Sarah. Rina bukan tipe orang yang melakukan sesuatu tanpa alasan kuat. Terutama jika itu melibatkan uang sebesar ini. Dia pasti sedang terdesak. Sarah mengeluarkan laptopnya. Aku akan coba cari tahu tentang Rina. Mungkin ada kabar dari teman-teman lamanya, atau dari media sosial. Kamu, coba hubungi lagi pengacara yang dulu menangani perceraianmu. Mungkin dia bisa memberi kita gambaran lebih jelas tentang penyelesaian yang belum tuntas, itu. Arif mengangguk. Ia merasa jauh lebih ringan sekarang. Ada seseorang yang bisa ia ajak berbagi pikiran. Seseorang yang aktif mencari solusi, bukan hanya mengeluh. Selama beberapa hari berikutnya, mereka berdua bekerja sama. Arif mencoba menghubungi pengacara lamanya, yang akhirnya berhasil dihubungi setelah beberapa kali percobaan. Pengacara itu, Pak Budi, menjelaskan bahwa memang ada beberapa poin dalam perjanjian perceraian mereka yang abu-abu, atau belum sepenuhnya diselesaikan secara finansial, terutama terkait dengan pembagian aset bersama yang tidak terlalu besar dan beberapa utang kecil yang dulu mereka miliki. Namun, jumlah 2,5 miliar rupiah itu sama sekali tidak masuk akal. 2,5 miliar rupiah itu terlalu besar, Pak Arif, kata Pak Budi melalui telepon. Tidak ada dasar hukum yang kuat untuk tuntutan sebesar itu, apalagi setelah 2 tahun berlalu.
Rina pasti punya motif lain. Motif apa, Pak? Tanya Arif. Entahlah. Mungkin dia sedang butuh uang mendesak? Atau mungkin dia ingin memeras Anda? Jawab Pak Budi. Saya sarankan Anda jangan panik. Kita bisa melawan tuntutan ini di pengadilan. Tapi itu akan memakan waktu dan biaya. Sementara itu, Sarah menggunakan jaringannya. Sebagai desainer interior, ia sering berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai kalangan, termasuk beberapa kenalan yang juga mengenal Rina dari lingkungan sosialita Jakarta. Sarah mulai menyebarkan pertanyaan secara halus, tanpa menyebut nama Arif atau masalahnya. Aku dengar Rina akhir-akhir ini jarang terlihat di acara-acara sosial ya? Sarah bertanya pada seorang kenalannya, seorang sosialita yang suka bergosip. Oh, Rina? Iya, dia memang agak menghilang. Jawab kenalan itu. Kabarnya, bisnis butiknya sedang lesu. Dengar-dengar sih, dia juga lagi ada masalah investasi yang macet. Makanya jarang keluar. Mungkin lagi pusing. Sarah mengumpulkan informasi sedikit demi sedikit. Dari sumber lain, ia mendengar bahwa Rina baru saja menjual salah satu mobil mewahnya, dan rumah yang dulu ia tinggali bersama Arif, yang sebenarnya milik keluarga Rina, juga sedang dalam proses renovasi besar-besaran, yang mengindikasikan bahwa Rina mungkin sedang mengeluarkan banyak uang. Semakin banyak informasi yang terkumpul, semakin jelas gambaran yang muncul. Rina memang sedang mengalami kesulitan finansial. Bisnis butiknya yang dulu sempat populer kini kalah bersaing dengan butik-butik online. Beberapa investasinya juga ternyata bermasalah, menyebabkan kerugian besar. Tuntutan 2,5 miliar rupiah kepada Arif bukan hanya sekadar dendam, melainkan upaya putus asa untuk mendapatkan uang tunai. Kalimat sindiran itu, "Silahkan minta uang pada istri barumu, sedangkan kamu hanya bekerja di perusahaan milik ayahku," adalah upaya Rina untuk menekan Arif secara psikologis, memanfaatkan rasa malu dan ketergantungan Arif yang ia tahu persis. Dia terdesak, "Rif," kata Sarah suatu malam, setelah mereka mengumpulkan semua informasi. "Dia tidak punya uang. Dia melihatmu sebagai jalan keluar terakhirnya." Arif terdiam. Ada campuran perasaan dalam dirinya. Lega karena motif Rina bukan murni dendam, tapi juga sedikit marah karena Rina berani melakukan ini hanya karena masalah keuangannya sendiri. "Jadi, dia hanya ingin memeras uangku?" "Bisa jadi," jawab Sarah. "Tapi ini juga berarti kita punya posisi tawar. Dia butuh uang lebih dari yang kita kira. Dia tidak ingin masalah ini berlarut-larut di pengadilan, karena itu akan memakan waktu dan biaya, dan dia tidak punya keduanya." "Tapi bagaimana kita bisa membayar 2,5 miliar rupiah?" tanya Arif. Kekhawatiran itu kembali muncul. "Kita tetap tidak punya uang sebanyak itu." Sarah tersenyum tipis. "Kita tidak akan membayar 2,5 miliar rupiah. Kita akan menawarkan jumlah yang masuk akal, yang sesuai dengan penyelesaian yang belum tuntas, itu. Dan kita akan menegosiasikan pembayaran dengan syarat yang menguntungkan kita." Arif menatap Sarah. Kagum. Istrinya ini tidak hanya cantik dan cerdas, tetapi juga memiliki pemikiran strategis yang luar biasa. Ia tidak panik, tidak mengeluh, melainkan langsung mencari solusi. "Tapi bagaimana jika dia tidak mau?" tanya Arif. "Dia akan mau," jawab Sarah yakin. "Karena dia butuh uang itu. Dan kita akan menunjukkan padanya bahwa kita tidak akan gentar. Kita akan menunjukkan padanya bahwa kamu tidak lagi menjadi Arif yang bisa dia manipulasi." Kata-kata Sarah membangkitkan semangat Arif. Ia mulai merasa ada secercah harapan. Ia tidak lagi sendirian, dan ia memiliki Sarah di sisinya, yang jauh lebih kuat dan cerdas daripada yang ia kira. "Kita perlu pengacara yang bagus untuk ini," kata Sarah. "Bukan hanya untuk melawan tuntutan Rina, tapi juga untuk melindungimu dari Pak Wijaya. Kita tidak ingin masalah ini sampai ke telinga beliau, setidaknya belum." Arif mengangguk. "Aku kenal satu teman kuliahku. Dia pengacara litigasi yang cukup terkenal." "Bagus," kata Sarah. "Besok kita temui dia. Dan setelah itu, kita akan siap menghadapi Rina. Tapi sebelum itu, ada satu hal lagi yang harus kamu lakukan, Rif."
Apa? Kamu harus mulai memikirkan kemandirian finansialmu sendiri, kata Sarah, menatapnya serius. Masalah ini adalah alarm bagimu. Kamu tidak bisa terus bergantung pada perusahaan ayah Rina. Kamu adalah pria yang berbakat. Kamu punya banyak potensi. Sudah saatnya kamu membangun sesuatu yang benar-benar milikmu sendiri. Arif terdiam. Kata-kata Sarah menusuknya. Tapi kali ini bukan dengan rasa malu, melainkan dengan kebenaran yang membebaskan. Ia tahu Sarah benar. Ini bukan hanya tentang menyelesaikan masalah dengan Rina, tetapi juga tentang membangun masa depan yang lebih kokoh. Masa depan di mana ia tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu atau ketergantungan pada siapapun. Aku akan memikirkannya, kata Arif, menatap Sarah dengan tatapan penuh terima kasih. Terima kasih, sayang. Kamu menyelamatkanku. Sarah tersenyum, menggenggam tangan Arif. Kita menyelamatkan diri kita sendiri, Rif. Bersama. Malam itu, mereka berdua mulai merencanakan langkah selanjutnya. Mereka akan menghadapi Rina, bukan dengan kepanikan, melainkan dengan strategi. Dan yang terpenting, mereka akan menggunakan krisis ini sebagai kesempatan untuk membangun fondasi yang lebih kuat untuk masa depan mereka. Sebuah masa depan yang benar-benar mandiri. Keesokan harinya, Arif dan Sarah menemui Rio, teman kuliah Arif yang kini menjadi pengacara litigasi. Kantor Rio berada di sebuah gedung pencakar langit di pusat kota, dengan pemandangan kota yang membentang luas. Rio, dengan setelan jas rapi dan kacamata berbingkai tipis, menyambut mereka dengan senyum ramah, namun sorot matanya menunjukkan ketajaman seorang profesional. Arif menceritakan semuanya, dari surat tuntutan Rina hingga hasil penyelidikan Sarah tentang kesulitan finansial Rina. Rio mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk atau mencatat di buku kecilnya. Jadi, intinya, Rina sedang terdesak dan mencoba memeras Anda, Rif, kata Rio setelah Arif selesai bercerita. Tuntutan 2,5 miliar rupiah itu jelas tidak berdasar. Kita bisa melawannya di pengadilan, tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, itu akan memakan waktu dan biaya. Dan yang paling penting, akan menarik perhatian Pak Wijaya. Itu yang paling kami khawatirkan, sahut Sarah. Kami tidak ingin masalah ini sampai ke telinga Pak Wijaya. Arif masih bekerja di sana, dan kami tidak ingin posisinya terancam. Rio mengangguk. Baik, kalau begitu, kita harus mencari solusi di luar pengadilan. Negosiasi adalah kunci. Kita punya posisi tawar yang kuat karena kita tahu dia butuh uang, dan dia tidak ingin masalah ini jadi besar. Bagaimana strateginya? Tanya Arif. Pertama, kita akan mengirimkan surat balasan dari firma hukum saya, menolak tuntutan 2,5 miliar rupiah itu dan menyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, jelas Rio. Ini akan menunjukkan bahwa kita serius dan tidak akan mudah diintimidasi. Kedua, kita akan menawarkan penyelesaian yang masuk akal, berdasarkan poin-poin, abu-abu, dalam perjanjian perceraian Anda yang dulu. Jumlahnya jauh lebih kecil, tentu saja. Berapa perkiraan jumlah yang masuk akal itu? Tanya Sarah. Rio berpikir sejenak. Berdasarkan aset dan utang yang belum terselesaikan, mungkin sekitar Rp300.500 juta. Itu jumlah yang bisa kita pertanggungjawabkan secara hukum. Kita bisa mulai dari angka yang lebih rendah, misalnya 200 juta rupiah, dan biarkan dia menawar. Arif dan Sarah saling pandang. Rp200.500 juta masih merupakan jumlah yang besar bagi Arif, tapi jauh lebih realistis daripada 2,5 miliar rupiah. Bagaimana jika dia menolak? Tanya Arif. Dia tidak akan menolak jika dia benar-benar terdesak. Jawab Rio yakin. Kita akan menekankan bahwa jika dia bersikeras membawa ini ke pengadilan, prosesnya akan panjang, publikasinya bisa merusak reputasinya, dan dia mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita juga bisa mengancam untuk mengajukan tuntutan balik atas pencemaran nama baik jika dia terus-menerus mengancam atau menyebarkan informasi yang tidak benar. Dan yang paling penting, tambah Sarah, kita harus pastikan bahwa setelah ini selesai, tidak ada lagi tuntutan atau gangguan dari Rina di masa depan. Tepat sekali, kata Rio.
Kita akan membuat perjanjian penyelesaian yang mengikat secara hukum, yang menyatakan bahwa semua masalah finansial di antara Anda berdua telah selesai dan tidak ada lagi tuntutan di kemudian hari. Rencana itu terdengar solid. Arif merasa sedikit lega. Setidaknya, ada jalan keluar yang realistis. Tapi ada satu hal lagi, Rif, kata Sarah, menatap suaminya. Ini bukan hanya tentang menyelesaikan masalah dengan Rina. Ini tentang kamu. Arif mengernyitkan dahi. Maksudmu? Kamu tidak bisa terus bergantung pada perusahaan ayah Rina, tegas Sarah. Masalah ini adalah wake-up call bagimu. Kamu adalah pria yang cerdas dan berbakat. Kamu punya banyak potensi yang belum tergali. Kamu harus mulai membangun kemandirian finansialmu sendiri. Arif terdiam. Kata-kata Sarah menusuknya. Tapi ia tahu itu adalah kebenaran yang harus ia dengar. Selama ini, ia memang terlalu nyaman. Aku tahu itu tidak mudah, lanjut Sarah. Tapi ini adalah kesempatanmu untuk benar-benar lepas dari bayang-bayang masa lalu. Kamu tidak bisa membiarkan orang lain mengendalikan hidupmu lagi. Lalu, apa yang harus kulakukan? Tanya Arif, merasa sedikit bingung. Ia sudah terbiasa dengan rutinitas dan kenyamanan di PT Graha Perkasa. Sarah tersenyum. Ada beberapa pilihan. Pertama, kamu bisa mencoba mencari posisi yang lebih tinggi di perusahaan lain, dengan gaji dan tunjangan yang lebih baik, yang tidak ada hubungannya dengan Pak Wijaya. Itu butuh waktu, kata Arif. Tentu saja. Tapi ini investasi untuk masa depanmu, jawab Sarah. Pilihan kedua, kamu bisa memulai proyek sampingan. Dengan keahlianmu di bidang properti, kamu bisa menjadi konsultan independen, atau bahkan mencari peluang investasi properti kecil-kecilan di luar perusahaan. Mata Arif berbinar. Ide itu terdengar menarik. Ia memang memiliki banyak pengetahuan dan jaringan di bidang properti. Atau, Sarah melanjutkan, kamu bisa berbicara langsung dengan Pak Wijaya. Arif terkesiap. Dengan Pak Wijaya? Apa yang harus kubicarakan? Tentang keinginanmu untuk lebih mandiri, kata Sarah. Kamu bisa menegosiasikan posisi yang lebih strategis di perusahaan, yang memberimu lebih banyak otonomi dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Atau bahkan, jika kamu berani, kamu bisa mengungkapkan keinginanmu untuk membangun bisnismu sendiri di masa depan, dan meminta dukungannya. Arif menelan ludah. Berbicara terus terang dengan Pak Wijaya tentang kemandiriannya terasa seperti melompat dari tebing. Pak Wijaya adalah sosok yang dihormati, dan Arif selalu merasa berhutang budi padanya. Aku tahu ini menakutkan, kata Sarah, seolah membaca pikiran Arif. Tapi ini adalah langkah yang harus kamu ambil jika kamu ingin benar-benar bebas. Kamu tidak bisa terus hidup dalam ketakutan akan apa yang akan terjadi jika Pak Wijaya tahu tentang masalah ini. Lebih baik kamu yang mengontrol narasinya. Rio, yang mendengarkan percakapan mereka, mengangguk setuju. Sarah benar, Rif. Ini bukan hanya tentang menyelesaikan masalah hukum, tapi juga tentang pertumbuhan pribadimu. Manfaatkan krisis ini sebagai momentum untuk berubah. Arif menghela napas panjang. Ia melihat ketulusan dan dukungan di mata Sarah. Ia tahu istrinya ini hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Ia juga tahu bahwa Sarah tidak akan membiarkannya menyerah. Baiklah, kata Arif, mengangguk mantap. Aku akan memikirkannya. Aku akan mulai mencari peluang proyek sampingan, dan aku akan mempertimbangkan untuk berbicara dengan Pak Wijaya. Sarah tersenyum, memegang tangan Arif erat. Itu baru suamiku. Kita akan melalui ini bersama. Dan kamu akan keluar dari ini sebagai pria yang jauh lebih kuat dan mandiri. Setelah pertemuan dengan Rio, Arif dan Sarah pulang dengan perasaan campur aduk. Ada kecemasan tentang konfrontasi yang akan datang dengan Rina, tetapi juga ada semangat baru yang membara dalam diri Arif. Ia mulai membayangkan dirinya membangun sesuatu yang benar-benar miliknya, sebuah bisnis, sebuah proyek yang tidak bergantung pada nama besar Pak Wijaya. Malam itu, Arif mulai membuka laptopnya, mencari informasi tentang peluang investasi properti skala kecil, atau bagaimana memulai konsultasi independen. Sarah duduk di sampingnya, sesekali memberikan ide dan masukan.
Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Arif merasa bersemangat tentang masa depannya, bukan hanya tentang menyelesaikan masalah masa lalunya. Rencana berani ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang kebebasan. Pertemuan itu diatur di kantor Rio, pengacara Arif. Rio bersikeras bahwa pertemuan ini harus dilakukan di wilayah netral, dengan kehadiran pengacara dari kedua belah pihak, untuk memastikan semua berjalan sesuai prosedur dan tidak ada intimidasi. Rina datang bersama pengacaranya, seorang wanita parubaya dengan tatapan dingin dan ekspresi kaku. Rina sendiri terlihat sedikit lebih kurus dari terakhir kali Arif melihatnya. Namun tatapan matanya masih memancarkan kesombongan yang khas. Arif duduk di samping Sarah, yang menggenggam tangannya di bawah meja, memberikan kekuatan. Kehadiran Sarah di sana adalah pengingat konstan bagi Arif bahwa ia tidak sendirian, dan bahwa ia memiliki dukungan penuh dari istrinya. Pertemuan dimulai dengan pengacara Rina, Ibu Dewi, yang dengan nada formal mengulangi tuntutan 2,5 miliar rupiah atas nama kliennya, mengklaim itu adalah hak Rina yang belum terpenuhi dari perceraian mereka. Rio mendengarkan dengan tenang, lalu tersenyum tipis. Baik, Ibu Dewi. Kami telah mempelajari tuntutan ini dengan saksama. Dan dengan segala hormat, kami menolak tuntutan sebesar 2,5 miliar rupiah ini. Tidak ada dasar hukum yang kuat untuk jumlah sebesar itu, apalagi setelah 2 tahun berlalu. Wajah Rina sedikit menegang. Ibu Dewi mencoba membantah, namun Rio melanjutkan. Kami juga memiliki informasi yang cukup akurat mengenai kondisi finansial klien Anda saat ini, yang mengindikasikan bahwa tuntutan ini lebih didasari oleh kebutuhan mendesak daripada hak yang sah. Rina terkesiap, matanya melotot ke arah Arif, seolah menyalahkannya atas informasi yang bocor. Arif hanya menatapnya balik dengan tenang, tidak lagi merasa gentar. Namun, lanjut Rio, mengingat hubungan masa lalu antara klien kami, Bapak Arif, dan Ibu Rina, serta untuk menghindari proses hukum yang panjang dan melelahkan bagi kedua belah pihak, kami bersedia menawarkan penyelesaian di luar pengadilan. Rio kemudian mengajukan tawaran, 250 juta rupiah, sebagai penyelesaian penuh dan final atas semua klaim finansial yang belum terselesaikan dari perceraian mereka. Ia juga menekankan bahwa perjanjian penyelesaian akan mencakup klausul yang mengikat secara hukum, yang menyatakan bahwa tidak akan ada lagi tuntutan di masa depan dari pihak Rina. Rina langsung protes. Apa? 250 juta rupiah? Itu tidak sebanding dengan apa yang sudah Arif ambil dariku. Maaf, Ibu Rina, sahut Rio dengan tenang. Klien saya tidak mengambil apapun dari Anda. Semua aset telah dibagi sesuai kesepakatan pengadilan. 250 juta rupiah ini adalah tawaran yang sangat adil, mengingat tidak ada dasar hukum yang kuat untuk tuntutan Anda. Ibu Dewi mencoba menengahi, berbisik kepada Rina. Rina terlihat frustrasi, namun ia tahu bahwa Rio tidak main-main. Ancaman untuk membawa ini ke pengadilan, dan potensi publikasi yang bisa merusak reputasinya, adalah hal yang ingin ia hindari. Dan mengenai ancaman Anda untuk melibatkan Pak Wijaya, kata Rio, menatap lurus ke arah Rina. Kami menganggap itu sebagai bentuk intimidasi dan pencemaran nama baik. Jika Anda terus-menerus melakukan hal tersebut, kami tidak akan ragu untuk mengajukan tuntutan balik. Arif merasakan gelombang kekuatan baru dalam dirinya. Ia tidak lagi menjadi Arif yang dulu, yang mudah diintimidasi oleh Rina. Kehadiran Sarah di sisinya, dan kepercayaan yang diberikan Rio, memberinya keberanian untuk menghadapi Rina secara langsung. Rina, kata Arif, suaranya tenang dan tegas, mengejutkan Rina. Aku tahu kamu sedang kesulitan. Tapi bukan berarti kamu bisa memeras uang dariku. Aku sudah memulai hidup baru, dan aku tidak akan membiarkanmu merusaknya lagi. Rina menatap Arif. Ada campuran keterkejutan dan kemarahan di matanya. Kamu pikir kamu siapa sekarang? Hah? Kamu hanya bekerja di perusahaan ayahku. Kamu tidak punya apa-apa tanpa dia. Kalimat itu, yang dulu menusuknya, kini tidak lagi memiliki kekuatan. Arif tersenyum tipis. Itu dulu, Rina. Sekarang berbeda. Aku punya Sarah di sisiku, dan aku tidak akan lagi bergantung pada siapapun. Aku akan membangun kemandirianku sendiri. Sarah meremas tangan Arif,
bangga dengan ketegasan suaminya. Pertemuan itu berlangsung selama 2 jam, penuh dengan argumen dan negosiasi. Akhirnya, setelah Rio menunjukkan bukti-bukti kuat tentang kondisi finansial Rina dan potensi kerugian jika kasus ini berlanjut ke pengadilan, Rina dan pengacaranya setuju untuk menerima tawaran penyelesaian 250 juta rupiah. Mereka juga setuju untuk menandatangani perjanjian yang mengikat secara hukum, yang menyatakan bahwa semua masalah finansial antara Arif dan Rina telah selesai sepenuhnya, dan tidak akan ada lagi tuntutan di masa mendatang. Saat Rina menandatangani dokumen itu, matanya masih memancarkan kekesalan, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia telah kalah. Setelah Rina dan pengacaranya pergi, Arif menghela napas lega. Beban berat itu akhirnya terangkat. Ia menatap Rio dan Sarah dengan mata penuh terima kasih. Terima kasih, Rio. Terima kasih, sayang, kata Arif. Suaranya bergetar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpamu. Rio tersenyum. Itu gunanya pengacara yang baik, Rif. Dan istri yang luar biasa. Sarah memeluk Arif erat. Aku bangga padamu, Rif. Kamu sangat kuat hari ini. Ini semua berkat kamu, Sarah, bisik Arif. Kamu yang memberiku kekuatan untuk menghadapi ini. Keesokan harinya, Arif mentransfer uang 250 juta rupiah ke rekening Rina, sesuai dengan perjanjian. Ia merasakan kebebasan yang luar biasa. Masalah dengan Rina, yang selama ini menghantuinya, akhirnya selesai. Ia telah menghadapi masa lalunya, dan ia telah menang. Namun, kemenangan ini bukan hanya tentang uang. Ini adalah tentang kebenaran yang terungkap, tentang keberanian untuk menghadapi, dan tentang menemukan kekuatan dalam diri sendiri yang selama ini tersembunyi. Arif menyadari bahwa kalimat Rina, "Silahkan minta uang pada istri barumu, sedangkan kamu hanya bekerja di perusahaan milik ayahku," yang dulu begitu menyakitkan, kini menjadi pemicu baginya untuk benar-benar mandiri. Ia tidak lagi hanya bekerja di perusahaan ayah Rina. Ia adalah Arif, seorang pria yang berjuang untuk masa depannya sendiri, didukung oleh cinta dan kepercayaan istrinya. Konfrontasi ini adalah langkah pertama menuju babak baru dalam hidupnya. Setelah penyelesaian dengan Rina, beban di pundak Arif benar-benar terangkat. Udara yang ia hirup terasa lebih ringan, dan senyum yang tulus kembali menghiasi wajahnya. Ia tidak lagi dihantui rasa malu atau ketakutan. Kemenangan kecil itu memberinya dorongan kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan, dan ia tahu, ini semua berkat Sarah. Jadi, apa rencana selanjutnya, Pak Manayer? Sarah bertanya suatu pagi, saat mereka menikmati sarapan santai di balkon. Ada nada geli di suaranya, namun juga dukungan yang tak tergoyahkan. Arif tersenyum. Rencana selanjutnya adalah mewujudkan kemandirian yang sudah lama aku impikan. Kamu benar, sayang. Krisis ini adalah alarm bagiku. Ia telah memikirkan ini dengan matang. Ada 2 jalur yang bisa ia tempuh, mencari peluang di luar PT Graha Perkasa, atau mengubah posisinya di dalam perusahaan itu sendiri. Sarah telah menyarankan untuk berbicara dengan Pak Wijaya, sebuah ide yang awalnya terasa menakutkan, namun kini terasa lebih masuk akal. Aku akan berbicara dengan Pak Wijaya, kata Arif mantap. Aku akan jujur padanya tentang keinginanku untuk lebih mandiri. Sarah menatapnya dengan bangga. Aku tahu kamu bisa, Rif. Ini adalah langkah besar. Siang harinya, Arif meminta waktu Pak Wijaya untuk berbicara empat mata. Jantungnya berdebar kencang saat ia melangkah ke ruangan Pak Wijaya yang luas dan mewah. Aroma kopi dan buku-buku lama memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang formal namun juga akrab. Ada apa, Arif? Kamu terlihat lebih segar hari ini, sapa Pak Wijaya, mengamati Arif dengan tatapan bijaksananya. Arif duduk di kursi di hadapan meja besar Pak Wijaya. Terima kasih, Pak. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan, sesuatu yang cukup pribadi, tapi juga terkait dengan karir saya di sini. Pak Wijaya mengangguk, memberi isyarat agar Arif melanjutkan. Arif menarik napas dalam-dalam. Pak, saya sangat berterima kasih atas semua kesempatan yang telah Bapak berikan kepada saya selama ini. Saya belajar banyak di sini,
Dan saya bangga menjadi bagian dari PT Graha Perkasa. Saya senang mendengarnya, kata Pak Wijaya. Kamu adalah salah satu aset terbaik kami, Arif. Terima kasih, Pak. Arif melanjutkan, mencoba menjaga suaranya tetap stabil. Namun, saya merasa saya ingin mengembangkan diri lebih jauh. Saya ingin lebih mandiri secara profesional dan finansial. Saya ingin membangun sesuatu yang benar-benar milik saya sendiri, atau setidaknya memiliki peran yang lebih otonom di sini. Pak Wijaya menatapnya dengan ekspresi tak terbaca. Maksudmu, kamu ingin keluar? Tidak, Pak, bukan itu maksud saya. Arif buru-buru menjelaskan. Saya mencintai pekerjaan saya di sini. Tapi saya merasa, mungkin sudah saatnya saya mengambil lebih banyak risiko, mencari tantangan baru yang bisa membuat saya tumbuh. Arif kemudian menceritakan secara singkat, tanpa menyebut nama Rina atau detail tuntutan, bahwa ia baru saja menghadapi masalah pribadi yang membuatnya menyadari pentingnya kemandirian. Ia menjelaskan bahwa ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Pak Wijaya mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Ada jeda panjang setelah Arif selesai berbicara. Arif merasa tegang, menunggu reaksi Pak Wijaya. Apakah ia akan dipecat? Apakah Pak Wijaya akan merasa tersinggung? Akhirnya, Pak Wijaya tersenyum tipis. Saya mengerti, Arif. Ini adalah ambisi yang sehat. Saya selalu menghargai karyawan yang ingin tumbuh. Arif merasa lega. Tapi, lanjut Pak Wijaya, apa yang kamu maksud dengan peran yang lebih otonom? Apakah kamu punya ide spesifik? Arif telah mempersiapkan ini. Ya, Pak. Saya melihat ada potensi besar di segmen properti yang lebih kecil, seperti pengembangan perumahan klaster atau villa-villa di pinggir kota. PT Graha Perkasa fokus pada proyek-proyek besar. Saya ingin mengusulkan untuk membentuk sebuah divisi baru, atau bahkan anak perusahaan kecil, yang fokus pada proyek-proyek skala menengah ini. Saya bersedia memimpinnya, dengan tanggung jawab penuh, termasuk mencari pendanaan eksternal jika diperlukan. Mata Pak Wijaya berbinar. Ide yang menarik. Itu memang segmen pasar yang belum kita garap secara maksimal. Kamu punya rencana bisnisnya? Belum detail, Pak, tapi saya sudah punya konsep awalnya, jawab Arif antusias. Saya yakin ini bisa menjadi peluang baru bagi perusahaan, dan juga bagi saya untuk membuktikan kemampuan saya. Pak Wijaya bersandar di kursinya, memikirkan proposal Arif. Baiklah, Arif. Ini adalah proposal yang berani. Saya akan memikirkannya. Siapkan presentasi detailnya dalam seminggu. Tunjukkan padaku potensi pasarnya, proyeksi keuangannya, dan bagaimana kamu akan mengelolanya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Arif merasa sangat gembira. Ini adalah kesempatan yang ia butuhkan. Keluar dari ruangan Pak Wijaya, Arif merasa seperti melayang. Ia telah mengambil langkah besar, dan respons Pak Wijaya jauh lebih positif dari yang ia bayangkan. Ia langsung menelepon Sarah. Suaranya penuh semangat. Bagaimana? Tanya Sarah cemas. Berhasil, sayang. Pak Wijaya tertarik dengan ide divisi baru. Dia memintaku menyiapkan presentasi detailnya. Seru Arif. Sarah bersorak di ujung telepon. Hebat, Rif. Aku tahu kamu bisa. Sejak hari itu, Arif mencurahkan seluruh energinya untuk menyiapkan presentasi. Sarah membantunya dengan analisis pasar, presentasi visual, dan bahkan ide-ide kreatif untuk branding divisi baru. Mereka bekerja sama hingga larut malam, merencanakan masa depan yang mereka impikan. Selain fokus pada proposal divisi baru, Arif juga mulai menjajaki peluang lain. Ia menghubungi beberapa kenalan di industri properti, menawarkan jasanya sebagai konsultan independen untuk proyek-proyek kecil. Ia bahkan mendaftar untuk kursus investasi properti online, memperluas pengetahuannya di luar lingkup pekerjaannya saat ini. Ia tidak ingin lagi hanya menjadi karyawan yang nyaman, tetapi seorang profesional yang proaktif dan mandiri. Proses ini tidak mudah. Ada banyak tantangan, banyak keraguan. Namun,
Setiap kali ia merasa lelah atau ragu, ia mengingat kalimat Rina yang dulu menyakitkan itu, dan juga dukungan tak terbatas dari Sarah. Kalimat itu kini menjadi motivasinya, dan Sarah adalah kekuatannya. Seminggu kemudian, Arif mempresentasikan proposalnya kepada Pak Wijaya dan beberapa direktur lainnya. Dengan data yang solid, proyeksi yang realistis, dan semangat yang membara, Arif berhasil meyakinkan mereka. Pak Wijaya terkesan dengan visi dan inisiatif Arif. "Arif, saya setuju," kata Pak Wijaya setelah presentasi selesai. "Kita akan membentuk divisi baru ini. Kamu akan menjadi kepala divisinya, dengan otonomi penuh untuk mengelolanya. Tentu saja, dengan pengawasan dan dukungan dari perusahaan. Ini adalah kesempatanmu untuk membuktikan dirimu." Arif tidak bisa menahan senyum lebar. Ini adalah titik baliknya. Ia telah mengambil langkah pertama yang nyata menuju kemandirian. Ia tidak lagi hanya bekerja di perusahaan ayah mantan istrinya. Ia sekarang adalah pemimpin, pembangun, dan yang terpenting, seorang pria yang berani mengambil kendali atas takdirnya sendiri. 6 bulan berlalu sejak Arif mengambil langkah berani itu. Divisi baru di PT Graha Perkasa, yang ia pimpin, berkembang pesat. Proyek perumahan klaster pertama mereka di pinggir kota Jakarta, Arum Residence, sukses besar. Arif mencurahkan seluruh energi dan pengetahuannya ke dalamnya, bekerja siang dan malam, namun kali ini dengan semangat yang berbeda. Ini bukan lagi sekadar pekerjaan. Ini adalah pembuktian dirinya, sebuah fondasi yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Tentu saja, perjalanan itu tidak mulus. Ada tantangan dalam mencari lahan yang tepat, negosiasi dengan kontraktor, dan menghadapi birokrasi perizinan. Namun, setiap kali ia menghadapi hambatan, ia tidak lagi merasa putus asa. Ia belajar untuk memecahkan masalah, mencari solusi kreatif, dan yang terpenting, ia tidak pernah ragu untuk meminta masukan dari Sarah. Sarah adalah mitra sejatinya dalam setiap aspek. Ia tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga kontribusi nyata. Dengan keahliannya di bidang desain interior, Sarah membantu Arif dalam merancang tata letak unit-unit rumah di Arum Residence, memastikan setiap detail estetika dan fungsionalitas terpenuhi. Ia juga membantu dalam strategi pemasaran, menciptakan citra yang menarik bagi proyek tersebut. Kerja sama mereka begitu harmonis, saling melengkapi, dan memperkuat ikatan di antara mereka. "Lihat ini, Rif," kata Sarah suatu sore, menunjukkan laporan penjualan Arum Residence di tabletnya. "Unit terakhir sudah terjual. Kita berhasil." Arif tersenyum lebar, memeluk Sarah erat. "Kita berhasil, sayang. Ini semua berkat kamu." "Ini berkat kerja kerasmu, Rif," balas Sarah, menatapnya dengan bangga. "Aku hanya membantu sedikit." "Tidak sedikit," sanggah Arif. "Tanpa dukunganmu, tanpa ide-idemu, aku tidak akan bisa sejauh ini. Kamu adalah kekuatanku." Hubungan mereka memang semakin kuat. Krisis dengan Rina, yang awalnya terasa seperti jurang pemisah, justru menjadi katalisator yang memperdalam cinta dan kepercayaan mereka. Arif tidak lagi menyembunyikan apapun dari Sarah. Mereka berbagi setiap kekhawatiran, setiap ide, dan setiap kemenangan. Arif belajar bahwa kemandirian sejati bukanlah tentang melakukan semuanya sendiri, tetapi tentang memiliki keberanian untuk mengakui kelemahan dan menerima dukungan dari orang yang dicintai. Pak Wijaya sangat terkesan dengan kinerja Arif. Divisi baru yang dipimpin Arif tidak hanya menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan, tetapi juga membuka segmen pasar baru yang menjanjikan. Suatu hari, Pak Wijaya memanggil Arif ke ruangannya. "Arif, saya ingin mengucapkan selamat," kata Pak Wijaya, tersenyum hangat. "Arum Residence adalah kesuksesan besar. Kamu telah membuktikan dirimu. Saya tidak pernah meragukan kemampuanmu, tapi ini melebihi ekspektasi saya." "Terima kasih, Pak," jawab Arif, merasa rendah hati. "Saya ingin menawarkanmu posisi yang lebih besar," lanjut Pak Wijaya. "Sebagai Direktur Pengembangan Proyek, kamu akan bertanggung jawab atas semua proyek baru perusahaan, baik yang berskala besar maupun menengah.
Ini akan memberimu otonomi yang lebih besar, dan tentu saja, kompensasi yang sesuai. Arif terkejut. Posisi Direktur Pengembangan Proyek adalah posisi yang sangat strategis dan bergengsi. Ini adalah pengakuan tertinggi atas kemampuannya. Ia tidak lagi hanya seorang manajer, apalagi hanya bekerja di perusahaan ayah Rina. Ia kini adalah salah satu pilar penting perusahaan. Saya sangat berterima kasih, Pak, kata Arif. Suaranya sedikit bergetar. Kamu pantas mendapatkannya, Arif, kata Pak Wijaya. Kamu telah menunjukkan inisiatif, kepemimpinan, dan yang terpenting, semangat untuk terus berkembang. Saya bangga padamu. Arif meninggalkan ruangan Pak Wijaya dengan perasaan campur aduk antara kebahagiaan, kebanggaan, dan rasa syukur. Ia telah mencapai titik ini bukan karena koneksi, tetapi karena kerja keras dan keberaniannya sendiri. Malam itu, Arif dan Sarah merayakan berita gembira itu dengan makan malam romantis. Mereka mengenang kembali masa-masa sulit, saat Arif terpuruk dalam ketakutan dan rasa malu. Aku tidak akan pernah melupakan kalimat Rina itu, kata Arif, tersenyum tipis. Silahkan minta uang pada istri barumu, sedangkan kamu hanya bekerja di perusahaan milik ayahku. Dulu itu terasa seperti kutukan. Sekarang, itu adalah pengingat betapa jauh aku sudah melangkah. Sarah menggenggam tangan Arif. Itu adalah cambuk yang membuatmu bergerak. Rif, kamu telah mengubahnya menjadi kekuatanmu. Dan kamu adalah kekuatanku yang sebenarnya. Sayang, kata Arif, menatap mata Sarah. Kamu tidak pernah menyerah padaku. Kamu percaya padaku bahkan ketika aku tidak percaya pada diriku sendiri. Kamu membantuku menemukan kembali diriku. Sarah tersenyum. Kita adalah tim, kan? Selalu. Arif mengangguk. Ia memikirkan Rina. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Ia bahkan merasa kasihan pada Rina, yang terperangkap dalam masalahnya sendiri. Arif telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari membalas dendam, tetapi dari membangun kehidupan yang positif dan mandiri. Beberapa bulan kemudian, Arif dan Sarah memutuskan untuk membeli rumah baru, yang sepenuhnya atas nama mereka berdua, tanpa cicilan yang membebani. Ini adalah simbol kemandirian finansial mereka. Rumah itu adalah kanvas kosong yang akan mereka isi dengan mimpi-mimpi baru, tawa, dan kebahagiaan. Arif tidak lagi merasa terbebani oleh bayang-bayang masa lalu. Ia telah belajar untuk menerima kelemahannya, menghadapi ketakutannya, dan tumbuh melampaui batasan yang ia ciptakan sendiri. Ia adalah seorang pria yang mandiri, sukses dalam karirnya, dan yang terpenting, memiliki pernikahan yang kuat dan penuh cinta. Setiap pagi, saat ia menyesap kopi di balkon rumah barunya bersama Sarah, ia merasakan kedamaian yang sejati. Hidupnya kini adalah babak baru yang sejati, ditulis dengan tinta keberanian, cinta, dan kemandirian. Ia tahu, apapun tantangan yang akan datang, ia dan Sarah akan menghadapinya bersama, sebagai tim yang tak terpisahkan.